Selamat datang di podcast Garnet, Geologi Berkabar Lewat Internet. Saya Indriana yang akan memandu podcast pada kesempatan kali ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari BKM ST Universitas Diponegoro dan juga Ruang Bicara pada episode bertajuk Ngomong Bareng BKM, Mental Sehat, Prestasi Hebat. Nah, untuk ngomongin soal masalah kesehatan mental di lingkungan mahasiswa, pastinya nggak jauh-jauh dari cerita mahasiswa terlebih dahulu nih. Dimana kalau kita ngomongin kehidupan mahasiswa, pasti nggak jauh dari cerita tentang deadline yang mepet, kemudian dari tugas yang banyak, dan juga jadwal kuliah dan jadwal praktikum yang padat. Nah, ternyata hal tersebut itu memicu masalah mental loh. Berdasarkan penelitian dari PMC tahun 2022 tentang kesehatan mental, 1 dari 5 mahasiswa di Indonesia mengalami depresi ringan, kemudian separuhnya dia mengalami gangguan kecemasan akibat tekanan akademik dan tekanan sosial. Makanya, isu kesehatan mental sekarang itu sangat penting untuk dibahas untuk menjaga kesehatan mental para mahasiswa selama berkuliah dan juga untuk menjaga prestasi. Soal mahasiswa nih, pasti nggak jauh dari soal kegiatan akademik, terus organisasi, dan juga lingkungan perkuliahan. Nah, ternyata gabungan dari kesuksesan akademik dan juga organisasi ini bisa memicu masalah mental. Menurut penelitian dari BMC tahun 2022, ternyata 1 dari 5 mahasiswa di Indonesia mengalami gangguan depresi ringan. Kemudian, separuhnya mengalami gangguan kecemasan akibat tekanan akademik dan sosial. Makanya, isu kesehatan mental saat ini itu penting untuk dipelajari dan juga dipahami. Karena siapa sih yang nggak mau punya mental yang sehat dan prestasi yang hebat? Untuk itu, hari ini kita mengundang narasumber-narasumber yang hebat untuk membicarakan isu tentang kesehatan mental di lingkungan kampus. Untuk para narasumber kita bisa berkenalan dulu terhadap para penonton di rumah. Halo Sobat Garnet, perkenalkan saya Anita, saya merupakan dosen dari eh, salah satu departemen di Fakultas Teknik di Universitas Diponegoro dan kebetulan juga saya merupakan dosen BKM di Fakultas Teknik. Oke, halo Sobat Garnet. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Zulaika. Saya dari Arsitektur Angkatan 2022, mahasiswa Universitas Diponegoro. Dan kebetulan saat ini saya merupakan ketua dari Ruang Bicara 2025. Oke, mungkin dari teman-teman sendiri itu masih banyak yang belum familiar ya mengenai BKM Fakultas Teknik dan juga ruang bicara ini. Mungkin dari Mbak Anita dan juga Kak Ida sendiri bisa menjelaskan kepada teman-teman di rumah apa sih itu BKM Fakultas Teknik dan juga ruang bicara. Oke, baik. Jadi BKM Fakultas Teknik itu merupakan badan konsultasi mahasiswa gitu ya. Jadi untuk BKM ini sendiri memang kita baru terbentuk kurang lebih baru tahun kemarin keberadaan dari BKM ini sendiri seperti itu. Kalau dari ruang bicara sendiri gimana Kak? Oke, jadi ruang bicara ini sebenarnya jembatan penghubung antara mahasiswa dan juga BKMFT. Nah, ruang bicara ini organisasi di lingkup Fakultas Teknik yang menjadi wadah bagi mahasiswa Fakultas Teknik untuk melaporkan 3 isu, yaitu kekerasan seksual, kesehatan mental, dan juga kaderisasi. Nantinya ruang bicara ini berperan sebagai pendamping untuk korban yang terkena kasus tersebut. Jadi, ya ruang bicara ini jembatan antara mahasiswa dan juga PKMFP. Oke, kalau kayak gitu itu kira-kira pembagiannya sendiri antara si ruang bicara dan juga BKM FT ini bagaimana Kak, dalam pembagian peran, kemudian dari alurnya sendiri? Oke, kalau untuk pembagian perannya, sebenarnya seperti yang tadi aku jelaskan, kalau misalkan ruang bicara ini jembatan antara mahasiswa dan juga BKMFT. Jadi kalau misalkan ada nih mahasiswa Fakultas Teknik yang ingin melaporkan isu terkait 3 isu yang kita angkat, itu bisa melapor ke ruang bicara. Nah, nanti dari ruang bicara akan nge-reach out anak tersebut, lalu kami akan mendampingi si korban untuk melakukan konseling dengan BKM. Oke, mungkin eh, saya lengkapi lagi ya gitu. Jadi sebenarnya keberadaan bicara itu memang sangat apa ya
kami butuhkan gitu ya untuk dosen-dosen BKM. Jadi sebenarnya untuk dosen BKM ini sendiri, setiap departemen itu ada perwakilannya. Masing-masing departemen di Fakultas Teknik ini ada sekitar 2 dosen. Jadi total untuk Fakultas Teknik ini ada 24 dosen BKM. Nah, untuk mahasiswa, misalkan ada suatu permasalahan yang khususnya berkaitan dengan kesehatan mental, itu bisa untuk konsultasi dengan dosen BKM, itu bisa misalkan langsung menghubungi dosen BKM di departemen masing-masing. Tapi mungkin ada beberapa departemen yang dosen BKM-nya itu misalkan hanya laki-laki gitu kan, atau hanya perempuan. Sedangkan yang melapor ini misalkan dia laki-laki dan dia pengennya konsul juga ke dosen laki-laki, atau misalkan perempuan pengennya konsul ke dosen perempuan. Nah, di sini kami ini memfasilitasi, semisal ada mahasiswa dari suatu departemen yang ingin konsultasi, apa namanya, untuk bisa difasilitasi ke BKM yang memang dia inginnya gendernya sama gitu sebagai konselornya gitu. Nah, nanti bisa lapor, bisa melalui ruang bicara atau mungkin bisa langsung melalui webnya ruang bicara seperti itu. Nanti akan dibantu juga oleh teman-teman dari ruang bicara seperti itu. Oke, berarti kalau dari yang saya tangkap ya, Bu, berarti dari si ruang bicara dan juga dari BKMFT itu saling bekerja sama dan juga berkolaborasi. Selain itu tadi kan untuk konsultasi ya, Bu. Konsultasi sendiri ini di lingkup mahasiswa itu kan akarnya ini banyak, mulai dari masalah pribadi, masalah akademik, terus juga masalah umur ya, quarter life crisis, apalagi mahasiswa yang baru masuk umur 20-an, itu kan juga bisa menyebabkan adanya persoalan masalah mental. Nah, itu bisa didiskusikan ataupun curhat kepada BKMFT juga ini atau enggak? Bisa. Jadi semua permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan mental itu bisa dikonsultasikan kepada BKMFT gitu. Jadi tadi dari ruang bicara juga sudah disebutkan ada kurang lebih tiga kriteria ya yang bisa dikonsultasikan ke BKMFT, di antaranya adalah dari kaderisasi, kemudian dari kekerasan gitu ya, baik fisik, verbal maupun kekerasan seksual seperti itu, dan juga terkait kesehatan mental. Nah, terkait kaderisasi dan juga kekerasan ini, kalau misalkan memang ada tindak kekerasan di situ, biasanya akan kita laporkan ke UNIF ya, ke UNIF, ke Satgas PPKS UNIF. Kemudian kalau yang berkaitan dengan kaderisasi, biasanya kita juga akan lapor ke dosen DPM di departemennya gitu ya. Tapi semua itu kalau memang mempengaruhi kesehatan mentalnya, itu bisa konsultasi kepada BKM seperti itu. Jadi apapun masalahnya, sekedar pengen curhat, sekedar pengen cerita, sekedar pengen berkeluh kesah, itu silahkan. Kami sangat terbuka untuk semua mahasiswa ketika ingin berkonsultasi, silahkan. Kalau misalkan masih takut gitu ya, Ya, takut, aduh saya malu gitu dan lain sebagainya, bisa menghubungi teman-teman ruang bicara. Karena memang niat kami mengajak atau menggandeng dari teman mahasiswa ini agar bisa lebih mudah menampung mahasiswa. Karena mungkin kalau sesama mahasiswa kan lebih lebih enak. terbuka, iya lebih enjoy, lebih terbuka dibandingkan misalkan langsung ke dosen seperti itu. Nah, kalau ngomongin soal curhat ya, Bu, sebenarnya kan para mahasiswa ini kan pastinya juga punya teman karib ataupun sahabat yang bisa diajak untuk bercerita. Nah, kira-kira tuh bedanya curhat ke teman sendiri sama curhat ke BKMFT atau ke ruang bicara ini apa sih? Kayak poin plusnya yang berbeda dari curhat ke teman. Oke, mungkin kalau curhat ke teman itu dia pengen dapat dukungan gitu nggak sih? Betul. Biasanya kalau mahasiswa misalkan dia lagi sedih atau apa, curhat ke teman, pengennya dia disupport atau dikasih dukungan bahwa hal yang membuat dia sedih itu ya memang seperti itu gitu ya. Cuman kalau curhat ke BKM kita bisa memberikan POV dari sudut pandang lain gitu ya. Maksudnya kayak ya kalau memang ada hal yang dirasa itu salah atau mungkin dirasa itu agak kurang tepat ya kita akan memberikan masukan. Tapi itu pun juga seizin dari si pelapor tadi gitu. Karena biasanya di awal kita tetap akan memberikan apa namanya pertanyaan gitu ya apakah pengen dengan dia melapor atau dia konsultasi itu ingin diberikan masukan atau hanya cukup didengarkan saja seperti itu. Karena kalau memang yang bersangkutan hanya sekedar pengen cerita, nggak mau dikasih masukan kan pasti akan denial kan Iya. gitu. Jadi ya sudah kita sebatas mendengarkan. Tapi biasanya sih kita akan memberikan beberapa masukan ya. Tentunya masukan yang positif di sini.
Biasanya juga kalau misal kita cerita sama teman sendiri tuh sebenarnya kita juga membutuhkan Iya, validasi perasaan betul. apa yang kita rasakan itu Mhm, sebenarnya iya atau mhm. enggak. Nah, buat teman-teman juga misalnya kalian cerita ke teman itu kan juga kadang ada masanya. Kalau mungkin kalian saat ini sedang baik, ya mungkin ya cerita kalian dikit, tapi nantinya misal ada yang kurang cocok atau apa, cerita yang kalian ceritakan itu kemudian hari bisa bocor karena kita kan nggak pernah tahu manusia itu bagaimana. Tapi kalau kalian bercerita kepada BKMFT ataupun ke ruang bicara untuk kerahasiaan dari apa yang kalian ceritakan itu aman. Betul kan, Mbak? Iya. Dan mungkin ini kalau kita sesama temen itu kan umurnya sama. Iya, Terkadang pola pikir gitu kan untuk menyelesaikan suatu masalah untuk bersikap itu sama tipikalnya gitu. Tapi ketika cerita kepada BKM kan mungkin BKM juga terdiri dari dosen-dosen yang mhm, secara umum juga sudah berbeda mungkin dari pola pikir, kemudian tingkat kedewasaannya juga berbeda dan mungkin bisa memberikan masukan yang lebih baik seperti itu. Tapi kita juga terkadang tidak menjudge ya, maksudnya kayak kita mendengarkan, kita mencoba untuk mengerti, memahami perasaan dari eh, si pelapor tadi gitu ya, agar tidak merasa bahwa dia itu disalahkan atau dipojokkan. Karena pada dasarnya ya rasa sedih, rasa tertekan itu kan manusiawi ya, setiap mhm, orang pasti betul. mungkin punya rasa seperti itu. Cuman yang membedakan adalah kadar atau tingkat gimana sih dia bisa apa namanya bisa menanggulangi itu gitu. Mungkin ada yang kayak berlarut-larut gitu kan. Iya, Tapi ada juga yang kayak oh, saya sudah terlalu lama nih seperti saya harus bangkit misalkan. Nah, itu yang membedakan sih itu tingkat-tingkat bagaimana dia itu bisa menerima rasa sedih, rasa tertekan itu. tadi untuk pengaduan sendiri yang yang Kak Ida ceritakan kan ada 3 hal yang ditampung oleh ruang bicara ini. Nah, kira-kira ada kendala nggak sih saat melakukan pendampingan terhadap para mahasiswa yang melakukan konseling ini? Oke, jadi sebenarnya ruang bicara ini belum lama terbentuk juga, itu baru 2 tahun kepengurusan. Nah, untuk kendalanya sendiri, banyak dari mahasiswa Fakultas Teknik ini yang belum tahu eksistensi dari ruang bicara ini sendiri. Nah, berhubung di kepengurusanku, sekarang ini ada namanya Proker Support Cycle. Jadi, kami dari ruang bicara mencoba untuk roadshow ke 12 Mhm. departemen di Fakultas Teknik agar mereka tahu nih, oh ada eksistensi dari ruang bicara itu sendiri. Ada loh wadah yang bisa kalian gunakan untuk menceritakan keluh kesah kalian, menceritakan masalah kalian sebagai mahasiswa. Jadi mungkin untuk kendala dari ruang bicara sendiri itu sih kayak masih kurang banyak mahasiswa yang tahu eksistensi dari ruang bicara ini. Dan itu yang lagi kita coba untuk sedikit demi sedikit dibenahi. Kalau boleh tahu tuh roadshow-nya dilaksanakan secara offline atau online? Nah, kalau untuk roadshow-nya, jadi ini bekerja sama juga dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik, itu dilakukan secara offline. Nah, kita udah melakukan roadshow ke 2 departemen, yaitu arsitektur dan juga teknik elektro. Dan untuk departemen lainnya, emang sudah dijadwalkan juga dalam waktu dekat ini untuk kita roadshow mengenai eksistensi dari ruang bicara itu. Untuk branding dari ruang bicara ini sekarang sejauh ini tuh ada media sosial apa aja? Dan mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman di rumah biar bisa follow juga. Oke, jadi ruang bicara ini sebenarnya kita aktif di Instagram terutama. Kita ada Instagram dan juga Line. Nah, kalau untuk Line sendiri ini untuk teman-teman yang emang pengen melaporkan. Tapi kalau misalkan untuk Instagram, Instagram itu kita di situ aktif untuk bahas tentang isu-isu kesehatan mental, isu-isu kekerasan, dan juga isu-isu kaderisasi. Nah, tadi kan gimana sih ruang bicara ini dia memastikan bahwa informasi yang didapat dari si para mahasiswa yang melakukan konseling ini aman. Oke, jadi sejauh ini ruang bicara memiliki sekitar 23 anggota dan terbagi ke dalam 3 divisi. Jadi ada divisi media, divisi project and management, dan juga ada divisi humas dan konseling. Mhm. Nah, untuk pelaporan yang masuk dari pelapor itu dihandle oleh tim divisi humas dan konseling. Dan di divisi humas dan konseling pun hanya 3 orang yang memegang untuk pelaporan gitu. Jadi udah dipastikan kalau misalkan yang lain pun baik itu divisi media, project and management atau mungkin bahkan aku sebagai ketua pun nggak bisa apa ya
langsung ngeakses gitu tentang pelaporan itu karena kita juga tahu kalau misalkan laporan itu kan isu-isu yang sensitif dan Iya. juga teman-teman yang cerita ke ruang bicara itu nggak mau kalau sampai banyak orang yang tahu gitu tentang apa yang sedang menimpanya. Jadi kita emang fokus di 3 orang di divisi humas yang menghandle dari pelaporan yang masuk. Nah, 3 orang divisi humas itu nantinya akan menjadi pendamping bagi pelapor untuk melakukan konseling ke BKMFT. Tapi tadi yang seperti Bu Anita sampaikan, dari ruang bicara pun ntar bakal tanya dulu nih ke pelapornya, apakah emang pengen didengarkan, apakah emang pengen dikasih masukan. Jadi kita mengikuti dari si pelapornya. Atau kalau mungkin pelapornya juga ternyata dia belum mau gitu, belum mau untuk eh, menyampaikan apa yang dia alami, kita juga nggak akan memaksa, tapi kita tetap akan melakukan koordinasi. Misalkan nih mereka di yang pertama tuh menolak untuk menceritakan, dan mungkin nanti kita akan tanya lagi sekali lagi, apakah tetap menolak atau mungkin mau bantuan dari ruang bicara dan juga BKMFT. Nah, tadi ngomongin soal curhat-curhatan nih. Sebenarnya kan masalah yang paling mendasari semuanya di lingkup mahasiswa ini selain akademik dan juga organisasi itu sebenarnya masalah pribadi. Contohnya tuh masalah hati, apalagi mahasiswa kayak kita. Ada kalanya kalau patah hati itu malah kita jadi nggak semangat kuliah, terus yang awalnya rajin nugas jadi males, terus yang awalnya berangkat tepat waktu jadi berangkatnya telat. Kira-kira ada nggak sih Mbak yang curhat masalah hati ataupun boleh nggak sih kalau kita mau curhat masalah itu? Oke, jadi sejauh ini untuk di BKM itu sendiri ternyata belum ada Belum yang ada. iya ternyata belum ada yang cerita terkait masalah hati gitu. Tapi kalaupun misalkan ada, silahkan, boleh. Boleh. Dan kita Nggak sangat menutup terbuka. Kemungkinan Iya, ya. nggak menutup kemungkinan. Karena apa? Karena memang masalah hati ini kadang bisa mengganggu semuanya, membuyarkan Mm-mm. semuanya ya gitu. Ya mungkin kadang orang menganggap lebay gitu ya, cuman gitu doang, misalnya cuman putus doang dan lain sebagainya. Tapi ternyata ya mungkin di kalangan remaja gitu ya atau di kalangan mahasiswa eh, masalah hati ini sampai bisa berpengaruh pada akademiknya Mm-mm, betul. gitu. Nah, kalau sudah seperti itu kan kayaknya harus segera konsul deh gitu. Kalau enggak kan yang rugi siapa? Diri Iya, sendiri dong. diri sendiri gitu. Jadi sebenarnya konsultasi ini bagian dari kita peduli terhadap diri sendiri bahwa saya pengen lebih baik lagi gitu. Saya nggak mau seperti ini terus-terusan karena kalau terus-terusan seperti ini yang rugi adalah diri sendiri. Karena yang saya tahu juga ya Mbak, ada orang yang saya kenal juga setelah patah hati itu dia sampai akademiknya itu burnout banget Mbak. Jadi dia sampai nggak masuk kuliah setengah semester dan nggak mengikuti segala jenis rangkaian perkuliahan mulai dari praktikum, terus nggak masuk kelas, nggak ikut UTS dan UAS juga, sampai nilai dia itu yang awalnya bagus itu sampai anjlok banget Mbak. Nah, kira-kira ada tipsnya nggak sih Mbak untuk menyelamatkan diri sendiri dari lubang patah hati ini? Oke, untuk tipsnya ya, jadi mungkin namanya manusiawi ya, kita sebagai manusia itu ya kita bisa merasakan sedih, merasakan kecewa, dan ketika misalkan patah hati tadi ya mungkin perasaan itu yang dirasakan yang biasanya bareng, yang biasanya makan bareng misalkan atau kerjain tugas bareng, tiba-tiba harus sendiri. Nah mungkin salah satu rasa kehilangan itu juga yang memicu kemudian dia menjadi seperti itu gitu, rasa sedih, rasa kecewa gitu, itu wajar. Tapi di sini em, mungkin ada peran dari temen juga gitu karena kalau dia misalkan memang dia tipikal orangnya suka mendramatisir gitu ya Iya. mungkin kayak butuh waktu lama dia untuk sadar untuk bangkit sendiri dan kayaknya itu butuh orang dari luar gitu untuk mengingatkan dia seperti itu. Nah untuk tipsnya kita kan mengenal ada perasaan sedih dan Iya, perasaan bahagia. Ketika kita bahagia itu rasa sedihnya menurun, tapi ketika kita merasa sedih, itu rasa bahagianya yang menurun atau ditekan gitu kan. iya, Ya, jadi gimana caranya biar sedih tadi itu menurun? Nah, kita harus menaikkan kadar bahagia kita. mhm, Jadi kita harus cari hal-hal yang bikin kita bahagia. Apa sih hal yang bikin kita bahagia? Misalkan shopping. Ya kan, kalau cewek kan cewek biasanya suka banget. shopping gitu kan. Atau misalkan jalan-jalan, ke mall, atau misalkan nonton, atau apapun itu yang penting membuat kalian tuh moodnya jadi Senang. senang lagi gitu.
saya pernah dulu zaman mahasiswa gitu ya, malah jadi curhat sih. Jadi misalkan pas sedih gitu, ya udah saya tiba-tiba langsung hubungin teman saya yang di Jogja. Kamu lagi kosong nggak? Saya mau main ke sana gitu. Sampai teman saya tuh kayak paham gitu, kamu pasti ada sesuatu nih kok tiba-tiba banget gitu. Jadi ya memang kita harus mencari hal-hal yang membuat kita happy, yang bisa melupakan sedih kita tadi gitu. Karena sedih itu kalau dibiarkan terus-terusan kan nggak baik. Ya, Sedih itu betul. boleh, sedih itu boleh, kecewa tuh boleh. Tapi yang nggak boleh adalah dibiarkan berlarut-larut atau terus-terusan. Karena tadi dampaknya ya seperti yang Indri tadi sampaikan ya, kasihan kan temennya jadi nilai akademiknya juga turun dan lain sebagainya. Kalau ngomongin soal itu, saya juga sebenarnya punya pengalaman pribadi Mbak tentang itu. Ada masanya saya pernah anjlok nilainya, sebenarnya itu karena masalah sepele, namun saya biarkan berlarut-larut, masalah hati juga. Saya biarkan terlalu berlarut-larut sampai akhirnya saya sadar ketika akhir semester, ketika hasil studi nilainya keluar, kok sejelek ini padahal saya ngerasa di awal semester tuh bagus kinerjanya tapi mungkin di pertengahan hingga akhir ketika patah hati itu melanda akhirnya nilainya anjlok. Kemudian saya mulai mencari apa sih sebenarnya yang bisa membuat kita bahagia kembali. Terus akhirnya saya menemukan bahwa caranya adalah melihat alam, jalan-jalan ke alam, melihat keindahan ciptaan Tuhan dan akhirnya saya merasa kalau hidup ini tuh nggak worth it kalau kalian cuman berlarut-larut sedih karena masalah cinta aja. Nah, kalau selain masalah hati, kira-kira tuh masalah mental itu yang lagi happening itu disebabkan oleh apa aja sih Mbak kalau masa sekarang ini, terutama di lingkungan fakultas teknik ini? Oke, jadi kalau untuk mahasiswa saat ini ya itu memang ada beberapa yang melatar belakangi gitu ya. Tapi kebanyakan itu yang saya lihat memang sebenarnya si mahasiswa ini sudah ada permasalahan sebelum masuk kuliah gitu. Jadi ketika masuk kuliah ditambah dengan dia harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, ketemu teman-teman yang baru, kemudian mungkin di teknik itu kan kalau orang bilang mungkin agak berat gitu Iya, ya karena ada lapangan, praktikum dan lain sebagainya apalagi eh, misalkan cewek gitu ya yang tiba-tiba oh seperti itu mungkin kaget. Nah, itu yang membuat mereka jadi merasa kesulitan gitu untuk beradaptasi. Jadi sebenarnya ketika mahasiswa baru masuk itu wajar kalau mereka merasa kesulitan untuk beradaptasi. Tapi setidaknya eh, kita perlu waktu kurang lebih 6 bulan untuk beradaptasi. Kalau misalkan ternyata sudah lebih dari 6 bulan masih merasa kesulitan untuk beradaptasi, itu berarti harus dikonsultasikan. Seperti itu. ada nggak sih Mbak tipsnya agar kita nih tetap berprestasi, tapi di satu sisi kesehatan mental kita juga tetap terjaga? Intinya adalah bersyukur dan jangan membandingkan hidup kita dengan Mm-mm. hidup orang lain gitu kan. Yang perlu kita bandingkan adalah hidup kita sekarang dengan hidup kita dulu. Apakah lebih baik? Nah, itu yang perlu dibandingkan. Tapi kalau hidup saya sekarang sama hidup teman saya sekarang, ya kita nggak bisa karena startnya aja sudah berbeda Iya, kan. betul. Gitu. Jadi kadang misalkan kita merasa kok dia sudah pencapaiannya luar biasa, kok saya masih gini-gini aja gitu. Itu hal yang wajar. Kalau itu konteksnya positif untuk memotivasi kita supaya lebih baik, oke. Tapi kalau jatuhnya jadi kita jadi insecure gitu ya, terus kayak jadi semakin lama malah semakin mundur kan ada ya Iya. tipikal orang yang karena dia minder terus dia malah jadi mundur. Nah, ini yang kurang baik gitu. Jadi ya tadi bersyukur, menerima kita apa adanya dan selalu berusaha untuk lebih baik lagi. Mungkin mau ngasih POV dari mahasiswa sendiri Boleh. kali ya. Kalau dari mahasiswa sendiri sebenarnya benar yang tadi dikatakan sama Bu Anita dan juga Kak Indri, kalau misalkan banyak permasalahan dari mahasiswa itu terutama tugas dan juga hal-hal di kampus yang bikin berat gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya kemarin itu ada tingkat saya sempat melakukan kuesioner, gimana sih cara mereka buat mengalihkan pikiran dari beban organisasi, Mm-mm. dari beban akademik, itu di mahasiswa Fakultas Teknik dan dia sempat dapat sekitar 336 jawaban dari mahasiswa Fakultas Teknik. Ternyata coping mechanism dari mahasiswa ini beda-beda dan hampir 50%-nya itu membutuhkan waktu sendiri gitu. Mm-mm. Nah, dari situ saya belajar kalau misalkan tipsnya untuk biar nggak terlalu burn out dalam kehidupan kampus, ya emang harus memahami diri sendiri, harus memahami sebenarnya yang kita mau tuh apa, sebenarnya kegiatan yang kita suka itu apa. Mungkin kayak Kak Indri tadi suka
ke alam-alam ya. Iya, Mungkin betul. kalau aku sendiri lebih suka ke olahraga-olahraga ringan dan yang lain pun banyak banyak coping mechanism yang mereka lakukan. Tapi yang paling utama itu memahami dari diri sendiri. Oke, sebenarnya tuh buat para mahasiswa sendiri itu kan dalam memahami diri sendiri memang sangat kurang ya. Apalagi tahu gimana sebenarnya kita tuh kondisinya tuh normal atau enggak, atau apakah perlu konseling. Kira-kira nih ada tanda-tandanya nggak sih, Mbak? Apakah kita ini perlu konseling atau tahap yang masih ringan? Ya, mungkin kalau tanda-tandanya sebenarnya tuh kita bisa menilai diri kita sendiri ya gitu. Kayak misalkan yang awalnya rajin tiba-tiba sukanya mager. Itu sebenarnya salah satu tanda juga loh gitu. Jadi harus waspada ya. Kalau yang awalnya rajin tiba-tiba pengennya mager aja di Mm-mm. kasur scroll-scroll HP gitu ya. Dan menurut saya sekarang itu sosmed agak harus dibatasi juga gitu. Kemudian misalkan dia merasa susah tidur gitu ya, kalau pas malam hari kesulitan untuk tidur, kemudian dia merasa dia kok semakin menjauh dari komunitasnya gitu, kayak menarik diri dari komunitasnya. Eh, dan yang paling parah itu sampai kepikiran kayak resah, sedih, yang berlarut-larut tadi ya seperti itu, kemudian sampai ada pikiran untuk menyakiti diri sendiri itu yang paling parah. Nah, kalau sudah ada pikiran pengen menyakiti diri sendiri itu tolong bisa segera melapor gitu. Nanti bisa lewat ruang bicara atau lewat BKM gitu ya. Nanti bisa kami dampingi untuk ke psikolog gitu. Psikolog di universitas di LKDP DEM gitu. Nah, kalau misal gangguan atau kondisi yang kita alami ini masih bisa dikategorikan ringan, kayak misalnya kita masih cuman insomnia, terus kita mungkin kayak lagi pengen sendirian, terus kayak gitu, sebenarnya ada nggak sih Mbak cara mengatasinya? Mungkin kayak kita ngerasa masih tahap ringan, jadi masih belum butuh konseling. Nah, kalau cara untuk mengatasinya sendiri itu gimana? Oke, kalau dirasa masih ringan gitu ya, mungkin bisa cerita sharing gitu ya ke temen atau mungkin kayak tadi kita cari sesuatu hal yang bikin kita happy Betul. gitu kan kayak misalkan tadi ini bilangnya suka ke alam Iya, atau misalkan shopping atau jalan-jalan apalah gitu ya terus kemudian jangan lupa juga gitu pikiran sama fisik itu saling mempengaruhi. Biar pikiran kita kuat mental kita kuat kita juga butuh fisik yang kuat cari gimana betul. berarti dengan asupan makanan juga diperhatikan kan mahasiswa itu rata-rata jarang sarapan ya. Iya, betul. Kayak makan itu mungkin harusnya sehari 3 kali, makanya dirapel Ya, gitu jadi ya, 2 kali. sehari 2 kali. Nah ini sebenarnya kurang baik juga gitu. Jadi ya sebaiknya makan itu diperhatikan. Pagi itu harus sarapan lah setidaknya. Terus minum air putih juga yang banyak. Jangan kebanyakan jajan-jajan yang kayak Es teh jumbo. dikurang-kurangi lah yang seperti itu gitu. Kemudian kita berusaha untuk berpikiran positif tadi ya Betul. gitu. Membrainwash diri sendiri lah berpikiran positif kayak misalkan saya nggak apa-apa saya bisa kok melewati ini semua seperti itu. Saya harap mahasiswa itu tidak apa ya tidak menganggap bahwa sakit mental ini hal yang buruk gitu ya hal yang membuat malu atau karena dirasa masih tabu gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya sakit mental dan sakit fisik itu sama aja, sama-sama sakit gitu. Cuman bedanya ya kalau sakit fisik itu fisiknya yang sakit kayak pusing misalkan, terus flu gitu kan. Kalau misalkan sakit mental ya pikiran sama hatinya yang nggak baik-baik saja gitu dan itu juga perlu diobati. Tadi menyinggung kata ragu ya, Mbak. Jadi kan banyak nih mahasiswa yang masih ragu untuk melakukan konseling ataupun malu karena dia takut orang-orang tahu kalau dia itu punya penyakit mental. Karena kan sebenarnya di masyarakat ini kan masih belum terlalu apa ya, masih belum terlalu terbiasa dengan penyakit mental. Adakah pesan dari Mbak Anita dan juga dari Kak Indah sendiri untuk teman-teman mahasiswa yang masih ragu untuk melakukan konseling? Oke, jadi kalau pesan dari saya, jangan ragu gitu. Kita harus aware pada diri kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi kan Iya gitu. betul. Karena dampaknya apa? Dampaknya yang rugi ya diri kita sendiri. Ketika kita mau terbuka, kita mau menerima bahwa oh ya saya kayaknya ada sesuatu nih, kayak saya sakit, kayaknya Mm-mm. pikiran dan hati saya tuh nggak baik-baik saja. Berarti saya harus segera cari pertolongan.
entah bisa ke ruang bicara, entah bisa ke BKMFT, atau misalkan minta didampingi ke psikolog misalkan, itu silakan saja. Karena kalau hal seperti itu dibiarkan, nanti yang rugi ya diri sendiri. Nanti imbasnya kemana? Bisa ke sakit fisik, kayak tadi jadi mah misalkan. Atau imbasnya juga bisa ke mengganggu akademiknya, yang tadinya misalkan nilainya bagus, tiba-tiba jadi turun gitu kan. Dan hal seperti itu kan tidak bisa diulang lagi. Ya. Yang menjalani hidup itu kan kita sendiri. Hidup kita yang menjalani kita sendiri. Hidup kita itu tanggung jawab kita sendiri, bukan orang lain. Misalkan kamu kecewa atau merasa tersakiti oleh orang lain gitu. Tapi kan tetap yang bertanggung jawab dalam diri kita kan ya kita sendiri gitu kan. Jadi kita harus sedih boleh, kecewa boleh, tapi kita harus segera bangkit. Kalau misalkan merasa kesulitan untuk bangkit, ya kita minta bantuan orang lain dan itu jangan takut atau jangan malu. Untuk apa? Untuk agar kita itu bisa lebih baik atau memperbaiki diri gitu. Karena kalau berlarut-larut ya seperti tadi itu dampaknya akan kemana-mana dan itu sangat disayangkan sekali. Betul. Oke, mungkin kalau dari aku, pesannya itu sebenarnya kurang lebih sama ya sama Bu Anita. Jangan takut untuk terlihat lemah, jangan takut untuk terlihat butuh bantuan. Karena nggak ada satupun manusia di muka bumi ini yang selalu setiap harinya itu kuat, yang Betul. selalu setiap harinya itu nggak butuh pertolongan gitu. Bahkan kita dari kecil, dari bayi pun kita emang udah membutuhkan pertolongan gitu. Jadi jangan sampai kalian mendem, mendem terus sampai akhirnya udah terlalu banyak nih masalah yang dimasukin dan nggak ketampung lagi. Terus akhirnya kita malah burnout sendiri. Tadi juga seperti yang Bu Anita katakan, kalau misalkan kalian punya masalah, terus ingin coba mencari solusi, ingin mencoba mencari teman cerita, itu bisa ke ruang bicara dan juga ke BKMF. Oke. Salah satu yang mungkin jadi pertimbangan juga ya untuk kalangan mahasiswa, kan kita tahu kalau biaya kalau kita ke psikolog atau psikiater itu kan bukan, yang murah untuk kantong mahasiswa. Nah, setahu saya itu untuk layanan konseling ke BKMFT itu juga gratis kan. Nah, itu untuk cara daftarnya, terus, alurnya itu nanti bagaimana kalau semisal dia itu memang butuh, bimbingan dari yang profesional, itu gimana? Oke, jadi kalau ingin mendaftar ke ruang bicara itu bisa melalui ruang bicara tadi ada line dan juga di Website, website betul. ruang bicara. Atau misalkan tadi misalkan lewat line nanti akan dibantu dari teman-teman ruang bicara langsung dihubungi nanti akan dibantu untuk mendaftarkan di webnya kalau memang merasa kesulitan gitu ya atau bisa langsung mendaftar sendiri bisa dicek di IG ruang bicara ya ada barcode di situ Mhm. nanti bisa scan barcode atau bisa masuk ke laman ruang bicara FT ya. Nah, di situ ada pilihan untuk konsultasi. Nanti tinggal diklik saja, kemudian nanti dipilih permasalahannya. Ada 3 kategori ya tadi ya, kaderisasi, kemudian kesehatan mental, dan juga kekerasan. Nah, setelah diklik itu nanti tinggal mengisi form yang ada, kemudian nanti masing-masing pelapor akan mendapatkan nomor tiket. Dan nomor tiket itu nanti bisa digunakan untuk mengecek sampai sejauh mana proses yang sudah berjalan di BKMRT. Misalkan, oh sudah ke tahap eh, apa namanya ke tahap konfirmasi dengan konselor misalkan dan lain sebagainya itu ada di situ gitu ada semua bisa dicek dan sebenarnya untuk yang melapor ke bicara ini itu nggak hanya pelapor saja maksudnya nggak hanya si korban saja Mhm. tapi misalkan teman nih misalkan ini tadi yang punya teman Iya. nah ini merasa kok kayak saya harus ngebantu teman saya nih sedangkan teman saya kayaknya dia nggak mungkin kalau dia yang melapor sendiri nah itu boleh kamu yang melaporkan gitu sebagai teman yang melaporkan teman yang ada permasalahan kesehatan mental seperti itu. Oke, kalau misalnya nanti, kondisi dia itu cukup parah ya, Mbak, terus kemudian dia dirujuk ke psikiater kayak gitu, apakah masih gratis atau ada pungutan biaya, Mbak? Jadi sebenarnya kalau memang permasalahannya itu sudah agak berat, nanti dari kami bisa mendampingi untuk dirujuk dan konsultasi di psikolog di UPT LKD PDR dan itu gratis. Gitu. Nah nanti untuk terkait ke psikiater dan sebagainya itu biasanya dari psikolognya ya yang nanti akan memberikan masukan atau arahan lebih lanjut lagi. Oke, buat teman-teman makanya jangan ragu kalau kalian merasa mungkin di diri kalian tuh ada yang salah atau mungkin tanda-tanda seperti yang sudah disebutkan oleh Mbak Anita tadi ada di apa sudah dirasakan oleh kalian sekarang, kalian bisa langsung hubungi teman-teman dari ruang bicara untuk segera melakukan konseling agar
apa yang sedang kalian alami ini tidak berlarut-larut dan kalian bisa segera menemukan solusinya. Mungkin dari Mbak Anita dan juga Kak Indah ada closing statement untuk teman-teman semuanya. Oke, baik. Kalau dari saya, eh, lebih aware terhadap diri sendiri, lebih sayang terhadap diri sendiri. Kalau memang merasa sudah apa ya tidak kuat gitu ya, jangan sok memaksakan diri sendiri gitu. Ya sudah nggak apa-apa. Lapor saja kalau memang butuh bantuan dan eh, tetap selalu semangat gitu ya, semangat dan berusaha untuk selalu lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, kalau dari ruang bicara ini kita punya slogan ya. Nah, slogannya itu kita semua berhak berbicara. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan kalian emang kesusahan, kesulitan, jangan pernah takut untuk mengutarakan, jangan pernah takut untuk bercerita, karena yakin pasti bakal ada tangan yang akan membantu kalian. Mungkin itu kalau dari ruang bicara. Nah, pada akhirnya yang paling mengerti diri kita adalah diri kita sendiri. Untuk bisa mengakui dan menerima kondisi yang kita alami, itu adalah suatu perjalanan dan juga proses, di mana semakin cepat kita bisa melaluinya, maka pertolongan itu akan segera datang untuk diri kita sendiri. Ingat bahwa kesehatan mental ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita. Selain itu, jangan sampai kita mengabaikan kesehatan mental kita hanya untuk mengurusi nilai dan juga akademik, karena kita bisa melakukan ketiganya secara beriringan. Nah, terima kasih telah menonton video Garnet pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share agar video ini juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan sampai jumpa di podcast Garnet selanjutnya.